Halo semua, balik lagi sama aku Betty Maser di channel aku Mom Betty. Jangan lupa di subscribe, di like, komen, dan share ya ke teman-teman kalian. Follow juga akun Instagram aku Betty Maser. Nah teman-teman, di video kali ini aku mau ngasih tahu 10 mitos tentang ukuran. So, simak ya. Jadi, kalian boleh percaya, boleh enggak, kalau ternyata untuk menentukan ukurannya itu ada caranya. Pengen juga kan tahu caranya gimana? Ini menjadi sesuatu hal yang sangat privacy ya bagi seseorang gitu. Jadi nggak mungkin kan kayak misalnya kita tiba-tiba nanya, ukuran lo berapa? Wow, barbar sekali Anda kan. Jadi ada alternatifnya gitu. Jadi ada cara-cara yang diyakini sebagian besar masyarakat gitu. So, caranya apa? Aku mau kasih tahu 10 mitosnya ya. Jadi kalian bisa percaya bisa enggak karena ini kan mitos ya. Jadi kadang itu kita nggak tahu asal muasalnya itu mitos ini tuh dari mana. Terus juga kadang ada yang benar dan kadang juga ada yang nggak benar gitu. So jadi sebatas buat wawasan aja. Oke? Mitos yang pertama itu adalah ukuran itu selalu dikaitkan dengan jempol kaki. Kok bisa? Ya mungkin karena bentuknya sama, semisal jempol kakinya kecil, panjang, ya seperti itulah bentuknya. Terus juga kalau seandainya jempol kakinya tuh bantet, terus kecil, pendek, gemuk, ya seperti itulah. Kok bisa ya? Yang selanjutnya, yang kedua itu adalah bisa dilihat dari ukuran sepatu. Wah, kok bisa ya? Jadi kadang itu ada mitos yang bilang kalau misalnya ukuran sepatu itu terkait juga dengan ukuran itu. Jadi ya, itu tuh kayak misalnya ukuran sepatunya itu panjang, lebar. Jadi panjang pendeknya, lebar sempitnya itu juga sama gitu loh, sama kayak ukuran itunya. Kan mitosnya itu ngatain kalau misalnya ukuran sepatu itu bisa menjadikan ciri-ciri ukuran itu gitu ya. Hal tersebut bisa mencerminkan juga gimana bentuk panjang pendek serta lebar kecilnya gitu. Oke, yang ketiga, sebagian masyarakat percaya bahwa ukuran itu bisa dilihat dari hidung. Kok bisa? Jadi katanya teman-teman, kalau misalnya hidung kita itu, bukan kita ya, hidung laki-laki itu misalnya kayak panjang gitu, panjang, apa namanya? Terlalu apa sih? Tegak gitu ya. Hidung kita itu kayak tinggi, maksudnya tuh nggak pesek gitu ya. Nah, itu bisa juga mencerminkan bahwa ukurannya memang apa panjang, pokoknya katanya menandakan panjang gitu ukurannya. Nah sedangkan kalau yang pesek itu sebaliknya gitu. Wah, ini kayak diskriminasi antara mancung dan pesek. Jadi kalau tapi menurut aku lucu juga ya, nggak semuanya kali ya. Masa iya sih semua pria-pria pesek itu pasti kecil? Wah, wah, wah. Dengan mitos tersebut, jadi tuh kayaknya sebagian masyarakat itu percaya kalau misalnya eh, laki-laki gitu yang punya hidung bangir itu tuh menandakan juga bahwa gairahnya tuh tinggi. Selanjutnya yang keempat, itu berhubungan dengan dagu. Jadi kalau misalnya laki-laki itu punya dagunya tuh kayak runcing, itu tuh bisa menjadi penanda bahwa panjang pendeknya ukurannya. Terus habis itu juga bisa dilihat dari bentuknya, kalau misalnya dia tuh kayak persegi apa gimana itu menandakan diameternya gitu. Terus juga ada juga yang misalnya dilihat dari kekokohan dagunya gitu, semakin kokoh berarti itunya juga semakin kokoh. Wow, emang kayak gitu ya. Yang kelima itu adalah jari tangan. Jadi apa namanya, cowok ya, laki-laki itu bisa dilihat ukurannya itu dari jari tangan katanya. Padahal nyatanya jari tangan kita ya itu kan beda-beda ya ukurannya. Ada yang kecil-kecil, ada yang lentik, ada yang bantet, ada yang panjang, ada yang buntut, ada yang pendek, segala macam. Itu katanya itu bentuk jari tangan itu juga mewakili dari bentuk itunya gitu. Nggak ngerti lagi aku. Nah, mitos yang keenam itu adalah bisa dilihat ya ukurannya itu dari jari tengah. Oh maaf, bukan saru ya, jari tengah. Nih, jari tengah ini. Nah, jadi katanya itu
semakin panjang. Kalau misalnya jari tengahnya tuh panjang, itu berarti itunya juga panjang. Kalau misalnya ini jari tengahnya tuh gemuk, jadi itunya juga gemuk gitu, diameternya maksudnya. Nah, untuk mitos yang ketujuh itu adalah uh, katanya ukuran laki-laki itu bisa dilihat dari cara ngelihat panjang jari telunjuk ini ya sampai ke sini. Jadi tangannya tuh kayak gini ya. Terus habis itu dilihat dari bayangan sini. Aduh, ini maaf ya, ini aku tadi habis main game. Dilihat dari bayangan sini ya, ujung telunjuk sampai ke sini. Jadi kalau misalnya jari telunjuknya itu panjangnya kurang lebih segini, yaitu ukurannya juga segini gitu. Mitos yang kedelapan adalah uh, ukuran itu dikaitkan dengan bentuk badan. Jadi kalau misalnya laki-laki tuh badannya tuh langsing, nah jadi itunya panjang. Tapi kalau misalnya laki-laki itu badannya gemuk, kecil. Yang kesembilan itu adalah berkaitan dengan warna kulit. Nah, jadi katanya kalau laki-laki itu warna kulitnya itu agak gelap ya, itu menandakan bahwa ukurannya itu gede, panjang gitu. Tapi sebaliknya, kalau misalnya laki-laki itu berkulit putih, itu sebaliknya lah. Nah, jadi katanya inilah alasan kenapa banyak wanita-wanita kulit putih yang suka banget sama cowok-cowok berkulit gelap. Nah, yang terakhir ya, yang ke-10 adalah mitosnya bisa dilihat dari ketebalan bibir. Jadi, laki-laki itu ukurannya bisa dilihat dari ketebalan bibir. Semakin tebal bibirnya, semakin besar juga ukurannya. Dan begitu juga sebaliknya. Nah, jadi gimana? Kalian masuk kategori yang mana? Tapi menurut aku mungkin ada sedikit benarnya juga ya kayak gitu. Tapi ya nggak tahu juga sih. Namanya juga kan mitos ya, masih belum pasti kebenarannya. Jadi kadang ada yang benar, kadang ada yang nggak benar gitu. So kalian boleh percaya dan boleh tidak. Nah, buat wanita-wanita nih yang kayak penasaran ataupun kayak apa sih namanya? Kayak pengen tanya tapi takut malu, kan kayak menjadi privasi banget ya hal seperti ini, apalagi bagi pasangan yang belum menikah. Kan kayak mungkin ada di dalam benak hati cewek yang kayak menerka-nerka gitu. Nah, jadi ini adalah triks bagi kalian ya, wanita-wanita yang penasaran. Jadi nggak apa-apa kok kalian penasaran, kalian wajar. Jadi bisa diintip melalui 10 mitos ini. Oke, itu aja informasi dari aku. Jangan lupa di subscribe ya, di like kalau kalian suka, dan kalian bebas komen di bawah, kemudian kalian boleh share ke teman-teman kalian. Sampai jumpa!